Selamat siang Bu Kaban. Ya. Ibu bisa minta statementnya sedikit mengenai Hari Gizi Nasional yang ke-62 terkait dengan stunting, Bu. Apa sih hubungannya itu? Oke, silakan. Terima kasih. Kalau stunting dengan gizi itu sangat berhubungan erat, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, stunting itu adalah satu gangguan tumbuh kembang pada anak yang diakibatkan oleh gangguan gizi intik, ya, gizi kronis. Kronis itu dalam waktu lama dan bisa infeksi berulang. Nah, tentunya gizi ini sangat berperanan penting, jadi sangat potensial untuk berpotensi menjadi stunting apabila kekurangan gizi kronis. Tapi kalau kelebihan juga tidak bagus, nanti menjadi obesitas. Karena kalau obesitas nanti penyakit-penyakit metabolisme akan timbul pada anak maupun pada sesudah dewasa. Jadi sangat berhubungan dengan gizi. Nah, untuk Hari Gizi Nasional yang ke-62, kami dari BKKBN mengadakan penyuluhan di lini lapangan, kemudian kami di provinsi bekerja sama dengan Poltekkes Gizi, Kemenkes, Denpasar kemarin menjadi narasumber dalam perayaan Hari Gizi ini, bagaimana kita mencegah stunting mulai dari usia remaja. Terutama sasarannya nanti adalah mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Gizi ini agar tidak melahirkan anak stunting, karena mereka-mereka yang tahu tentang gizi. Nah, jadi jangan sampai dia yang melahirkan anak stunting. Jadi gizi ini memang paling penting, memegang peranan penting dalam pencegahan stunting. Berarti untuk mencegah stunting berarti gizi ini pengaruh sekali, Bu, ya? Berpengaruh sekali karena dia intiknya itu adalah gizi dipengaruhnya. Cuman gizi ini bisa masuk ke dalam tubuh, ada enggak makanannya, kan gitu sekarang. Makanannya itu sumbernya dari mana? Kalau tidak punya makanan, tentunya ada kemiskinan, berarti kan tidak bisa membeli, tidak bisa mengadakan. Nah, ini dari lintas sektor terkaitlah yang harus mensupport, ya itu. Jadi kita harus berkolaborasi, berkonvergensi, tidak bisa dari petugas gizi saja, dari BKKBN saja, tentunya semua lintas sektor terkait, dari LSM, dari masyarakat, dari media juga yang sangat berperanan penting untuk mensosialisasikan bahwa betapa pentingnya gizi seimbang itu, ya, gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tubuh sendiri. Bagaimana cara mengoptimalkan sinergi itu dan kolaborasi tersebut? Ya. Jadi untuk itu kami pemerintah membentuk tim percepatan penurunan stunting, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Jadi tim itulah terdiri dari lintas sektor terkait. Ada nanti ketuanya, ada sekretariatnya, ada ketua bidang 1 dengan anggotanya, bidang 2, bidang 3 dengan tupoksi yang jelas. Itu yang bergerak mulai dari pusat sampai ke desa, itu ada timnya. Tim penanggulangan percepatan penurunan stunting, TPPS namanya. Dan di paling ujung itu kita punya TPK, tim pendamping keluarga. Itu yang akan bergerak aktif di bawah, terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan lainnya, kemudian kader PKK dan kader KB. Kita bentuk tim, harus ada tim. Bentuk kolaborasinya dengan LSM itu seperti apa, Bu? Ya, dia di tim itu juga ada sebagai advokasi promosi, ya. Kalau dari perguruan tinggi dia bagian pencatatan, penelitian. Nah, itu sudah ada di Ranpasti. Ranpasti itu Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Sudah ada di Perban 12 2021. Sudah lengkap tuh. Jadi struktur organisasinya sudah lengkap, tupoksinya apa. Jadi semua sudah punya nanti outputnya apa yang akan harus dihasilkan dari masing-masing kementerian lembaga itu. Sudah jelas. Sehingga tinggal kita dari BKKBN sebagai ketua tim pelaksana BKKBN pusat, kita mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kita memang di bawah tepat sasaran. Gitu.
Mungkin ada himbauan sedikit Bu untuk masyarakat terkait pencegahan stunting ini. Ya, jadi untuk masyarakat pencegahan stunting itu harus mulai dari hulu, dari remaja. Nah, untuk keluarga yang mempunyai remaja, tentunya harus mengawasi dan memastikan remaja itu sudah mengkonsumsi gizi dengan seimbang. Harus seimbang, sesuai kebutuhannya pada saat remaja. Nanti dia hamil, bagaimana kebutuhan gizinya pada saat hamil, pada saat melahirkan, pada saat menyusui, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah gizi seimbang. Tidak sesuai kesenangan kalau makan, harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kelebihan berat badan juga tidak baik, obesitas, kalau kekurangan juga tidak baik. Jadi harus menunya seimbang. Berarti ini kita harus terprogram Bu ya, direncanakan ya. Direncanakan, makanya hidup berencana itu keren. Itu slogannya BKKBN. Oh gitu, oke. Oke, sama Ibu.